Bagaimana jika ambulans yang sedang membawa pasien kritis malah dipalak oleh ormas GRIP, dan pasien yang kritis itu ialah ayah dari seorang jenderal? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Senya menurunkan bayangan gelap ke ganggang sempit di pinggiran kota. Jalanan yang semula ramai mulai sepi, seiring toko-toko kecil menutup pintu, dan lampu-lampu neon berkedip satu persatu. Di tengah atmosfer muram itu, sebuah mobil ambulans berwarna putih dengan siren mati tampak melaju pelan. Namun tepat di sebuah tikungan tajam yang sempit dan dikelilingi rumah-rumah padat, laju ambulans itu mendadak terhenti. 3 pria berbadan besar, mengenakan kaos hitam bertuliskan GRIP Jaya dan rompi loreng yang menyerupai militer, berdiri dengan posisi menyilang di tengah jalan, menghadang jalur ambulans tanpa rasa takut atau segan. Mata mereka menyorot tajam, dan tangan-tangan kekarnya terlipat di dada, seperti menantang siapapun yang mencoba melewati mereka. Mereka tidak peduli bahwa di balik kemudi adalah kendaraan darurat. Bagi mereka, ini bukan ambulans. Ini adalah peluang. Sopir ambulans, seorang pria parubaya dengan jaket lusuh dan wajah lelah, perlahan menurunkan kaca jendela. Udara lembab dan penuh ketegangan langsung menyergap masuk. Tangan kanannya menggenggam kuat setir, sementara tangan kiri menyeka peluh dari pelipisnya. Matanya melirik spion, berharap keajaiban datang. Tetapi hanya dinding rumah yang terlihat. Suara mesin oksigen dari dalam mobil terus berdengung, berpadu dengan bunyi monitor detak jantung yang terdengar lemah namun ritmis. Di bagian belakang, seorang kakek terbaring tak berdaya di atas tanduk roda. Wajahnya pucat dengan napas tersengal. Selang infus tertancap di tangan kirinya, dan selang oksigen melekat di hidungnya. Para medis di sampingnya mengganti kompres dingin, sambil terus memantau tekanan darah. "Pasien kritis, Pak, tolong kami lewat." Suara sopir gemetar, berusaha tetap tenang di tengah tekanan yang mencekik. Salah satu pria ormas melangkah maju mendekati jendela ambulans. Cahaya senter yang dibawanya menyilaukan mata sopir sejenak. Wajah preman itu kasar, dengan brewok tipis dan bekas luka di pipi kirinya. "Semua orang juga ngaku darurat kalau lewat sini, tapi aturan tetap aturan," ucapnya dengan nada sok berwibawa. Ia menyantak ke dalam ambulans, memeriksa bagian dalam tanpa izin. "Sumbangan sukarela, minimal 500.000. Lanjutnya menepuk-nepuk sisi bodi ambulans dengan keras, seperti menandai mangsa. 2 rekannya ikut tertawa, sambil mengelilingi bagian depan mobil. Mereka menatap ke dalam dengan tatapan penuh penilaian, bukan simpati. Bagi mereka, pasien di dalam hanyalah alasan, bukan halangan. Mereka melihat ambulans bukan sebagai kendaraan penyelamat, melainkan sebagai dompet berjalan. Di dalam ambulans, para medis perempuan yang duduk di samping kakek itu memajukan tubuhnya ke arah jendela belakang yang mulai dibuka paksa. "Bapak ini sudah tua dan kondisinya sangat kritis," ucapnya dengan suara tenang, namun jelas. Ia berusaha tetap sabar, walau dadanya sesak oleh rasa cemas. Salah satu ormas mendekat ke pintu belakang, menarik pegangan, dan membukanya begitu saja. Bau alkohol medis dan darah segar langsung menyeruak. Tatapan matanya tertuju pada si kakek yang terengah-engah dengan mata terpejam. Namun, bukannya terenyuh, dia malah menyeringai. "Udah tua, paling juga nggak lama lagi. Santai aja, Mbak.
Kita cuma minta seikhlasnya kok, katanya dengan nada merendahkan. Tangannya hampir menyentuh peralatan medis, membuat para medis itu menepis dengan marah. Tapi ia tahu, melawan berarti membuka pintu konflik fisik yang tak bisa dimenangkan. Situasi semakin gawat. Supir ambulan menggertakkan giginya. Tangannya gemetar menggenggam setir lebih kencang. Matanya melirik instrumen dashboard seolah mencari solusi. Tapi tidak ada tombol ajaib yang bisa mengusir preman-preman ini. Jalan di belakang mereka sudah terlalu sempit untuk mundur. Tembok rumah warga berdiri rapat di sisi kiri dan kanan. Ia menimbang untuk menerobos saja, tapi para ormas sudah berdiri terlalu dekat dengan bodi kendaraan. Salah satu dari mereka, mungkin yang paling agresif, mengangkat tongkat kayu yang ia bawa seperti pentungan dan mengayunkannya ringan ke udara, membuat suara wush yang menakutkan. "Mau nyoba nekat, Bang? Nih mobil bisa kami pecahin kacanya sekarang juga," ancamnya. Sang supir menahan napas. Matanya bertemu dengan mata para medis di belakang. Mereka tahu waktu tak berpihak. Di dalam ambulans, si kakek mengerang lirih. Detak jantungnya semakin lambat. Namun dunia di luar malah membuat segalanya terasa semakin sempit dan tak berperi kemanusiaan. Dengan gerakan kasar dan tanpa rasa hormat, salah satu anggota ormas menyodok laci dashboard ambulans menggunakan ujung tongkat kayunya. Ia membukanya paksa dan mulai mengaduk-aduk isinya, mencari dompet, uang, atau barang berharga lain seperti perampok kelas jalanan. Sopir hanya bisa menatap nanar, menahan emosi yang hampir meledak. Para medis di belakang memeluk tubuh si kakek, mencoba menenangkan denyut nadinya yang mulai tak stabil. Di tengah kegaduhan itu, si kakek tiba-tiba menggerakkan kelopak matanya pelan. Dengan sisa tenaga, ia membuka mata, meski pandangannya kabur. Suara gaduh para ormas terdengar sayup, tapi ia tahu situasi semakin gawat. Dalam nafas yang sangat berat, ia berbisik nyaris tak terdengar. "Hubungi Arman." Suaranya lemah, tapi penuh beban. Nama itu bagai peluit perang yang ditarik di saat terakhir, memicu reaksi cepat dari para medis yang mendengar bisikan itu dengan jelas. Tak perlu berpikir dua kali, para medis perempuan itu segera meraih ponsel dari saku jaket medisnya. Jari-jarinya bergetar saat ia membuka kontak yang diberi si kakek beberapa waktu lalu. Tertulis hanya satu nama, Arman Satya. Ia membuka pesan teks dan menulis dengan tergesa. "Ambulans dihadang. Pasien. Ayah Anda. Lokasi. Gang Nusa Indah, depan pos RW 66. Ia menekan tombol kirim, menahan napas seperti baru saja menarik pelatuk. Detik-detik berikutnya terasa seperti menunggu badai datang. Dan benar saja, belum genap 1 menit, layar ponsel menyala dengan nada dering yang dalam. Nama di layar, Letjen Arman Satya. Para medis itu menelan ludah. Ia tahu, dalam hitungan waktu yang sangat singkat, seseorang yang tak pernah ingin dilibatkan telah bangkit. Dan para preman itu, mereka benar-benar telah salah orang. Di sebuah kompleks militer elit di pinggiran Jakarta, Letnan Jenderal Arman Satya sedang duduk di ruang taktis markas Kopassus. Matanya semula menatap peta operasi di layar LED besar ketika ponselnya bergetar di atas meja baja. Ia melirik pesan yang masuk, dan dalam sekejap, sorot matanya berubah. Jiwanya yang selama ini terlatih tenang, kini terasa seperti tersengat listrik. Bibirnya mengatuk, rahangnya mengeras, dan tanpa bicara sepatah kata pun pada para perwiranya, ia berdiri tegak dan berjalan keluar ruangan. Sepatu bootnya menghentak lantai dengan irama tegas. Menuju garasi pribadi, ia membuka penutup motor trail hitam berlogo Kopassus. Motor itu bukan sekadar kendaraan, tapi simbol perang pribadi. Tanpa seragam upacara atau perlengkapan tempur lengkap, ia hanya mengenakan jaket loreng hitam dan sarung tangan taktis.
Mesin motor meraung keras saat ia menghidupkannya, dan dalam sekejap, bayangan Arman Satya menghilang ke dalam malam yang menyimpan amar. Jalanan menuju gang sempit di mana ambulans tertahan dilahap dengan kecepatan tinggi oleh motor trail hitam yang melaju bagai hantu malam. Knalpotnya meraung menembus sunyi, memekakkan telinga siapapun yang mendengarnya. Dalam waktu kurang dari 5 menit, motor itu memasuki kawasan padat penduduk, berbelok tajam ke gang yang nyaris tak cukup dilewati 2 kendaraan. Di ujung gang itu, 3 anggota Ormas Grip Jaya masih tertawa-tawa sambil menyandarkan tubuh mereka ke mobil ambulans, sibuk membagi hasil rampasan dan menakut-nakuti para medis yang tak berdaya. Tapi tawa mereka terhenti ketika suara rem mendecit keras di ujung jalan, seperti suara gerbang neraka yang terbuka. Semua menoleh. Seorang pria tinggi tegap turun dari motor. Wajahnya gelap, tak tersentuh cahaya, namun matanya menyala seperti 2 obor yang hendak membakar malam. Seragam loreng hitam melekat ketat di tubuhnya. Ia tak membawa senjata, tapi seluruh tubuhnya adalah senjata. Langkah kakinya berat dan penuh tekanan. Udara di gang seketika menegang. Ia mendekat perlahan, seperti serigala pemburu yang menanti waktu untuk menerkam. Ada yang main hakim sendiri di sini. Suaranya dalam dan datar, tapi menggetarkan tulang. Para ormas saling menoleh. Tak satu pun segera menjawab. Mereka bingung, ragu, dan mulai merasa ada sesuatu yang salah. Pria itu tak memperkenalkan diri, tak menyebut nama, tapi aura dan karismanya menekan seperti badai datang mendadak. Wajah salah satu ormas mulai kehilangan warna. Ia ingat pernah melihat pria itu di berita. Seorang jenderal yang memimpin operasi militer di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Tapi sebelum mulutnya bisa berbicara, tatapan Letjen Arman menembus dirinya seperti belati dingin. Malam yang tadi penuh ejekan, kini berubah menjadi malam penuh penyesalan. Salah satu preman Yang bertubuh paling besar di antara mereka mencoba menunjukkan nyali. Ia menepuk dadanya 2 kali dan melangkah maju dengan gaya sok jagoan, mencoba menutupi ketakutan yang mulai merayap di hatinya. "Hei, Bang, jangan ikut campur. Ini urusan internal daerah sini," katanya dengan nada tinggi, seolah berusaha meyakinkan diri sendiri. Namun suaranya terdengar goyah, seperti kertas yang robek tertiup angin. Letjen Arman tidak memperlambat langkahnya. Ia terus berjalan pelan mendekat, seolah setiap langkahnya adalah dentum waktu yang tak bisa dihentikan. Matanya tetap tertuju lurus ke arah mereka, ekspresinya tanpa emosi, dingin dan tajam seperti baja yang baru ditempa. Tangan kanannya mengepal pelan. Otot-otot lengan yang terlatih selama puluhan tahun operasi tempur tampak menegang di balik loreng. Suasana menjadi senyap, mencekam. Hanya terdengar detak jantung dan desiran napas tercekat dari para preman yang mulai menyadari bahwa mereka telah menyulut api yang salah. tak ada apa-apa, tanpa kata, tanpa peringatan. Hanya kilatan cepat dari tangan Letjen Arman yang bergerak dengan kecepatan nyaris tak tertangkap mata. 1 pukulan telak menghantam rahang preman yang tadi menepuk dada itu. Dentuman tulangnya terdengar jelas, seperti palu goda menghantam tembok batu. Tubuh besar preman itu terangkat dari tanah. Sebentar, mungkin 1 detik, tapi
cukup lama untuk membuat dua temannya menahan napas. Lalu, tubuh itu jatuh dengan bunyi dubuk, menghantam aspal kasar. Darah mengalir dari sudut bibirnya dan matanya terbuka lebar tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kedua temannya mundur refleks. Punggung mereka membentur sisi ambulans. Wajah mereka kehilangan warna. Yang satu melirik tongkat kayu di tangan, yang satu lagi mencari celah untuk lari. Tapi tubuh mereka terasa berat. Kaki mereka menolak bergerak. Untuk pertama kalinya, mereka tahu arti kata gentar. Salah satu dari mereka, mungkin karena panik atau karena insting liar, mencoba menyerang. Ia mengangkat tongkat kayu dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga, berharap bisa membuat pria berseragam itu mundur. Tapi Letjen Arman hanya mengangkat lengan dan menepisnya dengan mudah, seperti menghalau nyamuk. Suara patahan terdengar dari tongkat yang terpental. Dalam gerakan lanjutan yang nyaris tak terlihat, ia berputar ringan dan menghantam perut preman itu dengan tendangan keras. Hentakan sekuat itu bukan hanya menembus daging, ia menembus tulang rusuk dan mencabut napas. Tubuh preman itu terangkat ke belakang, menghantam dinding warung di sisi gang. Rak minuman plastik roboh, kaleng-kaleng berserakan. Preman itu tergeletak, menggeliat sebentar, lalu diam. Suaranya tak lagi keluar. Matanya sepengah terbuka, tubuhnya pasrah, seolah ingin menghilang ke tanah. Preman ketiga, yang paling muda di antara mereka, gemetar hebat. Keringat dingin membanjiri leher dan punggungnya. Matanya menatap dua temannya yang sudah tak bergerak, lalu beralih ke sosok Arman, yang kini berjalan ke arahnya perlahan. Ia berbalik dan mencoba lari, menabrak kotak sampah, nyaris jatuh. Namun langkahnya terlalu lambat bagi seorang jenderal tempur yang biasa menyergap markas musuh dalam gelap. Arman mengejarnya dalam 2 langkah panjang, lalu meraih kerah bajunya dan menariknya mundur seperti menarik binatang kecil. Preman itu terbanting ke tanah. Tapi sebelum sempat menjerit, 3 tinju keras mendarat bertubi-tubi di perutnya. Napasnya tertahan, dadanya mengaduh kesakitan. Ia jatuh bersimpuh, kedua tangan menutup perut, matanya berlinang air mata. Bukan karena rasa sakit saja, tapi karena rasa malu dan ketakutan yang membekukan seluruh tubuhnya. Letjen Arman berdiri tegak di tengah jalan sempit itu. Tubuhnya kokoh bagaikan tugu keadilan yang tak tergoyahkan. Debu dan udara malam berhembus pelan, membawa suara rintihan dari para ormas yang kini tergeletak tak berdaya. Pandangannya tetap tertuju pada ambulans yang menjauh di ujung jalan. Lampu rotatornya berkedip samar dalam kabut tipis senja. Wajah Arman tetap tenang. Namun dari matanya tampak bara api kemarahan yang belum padam. Bukan sekedar karena sebuah penghinaan terhadap ambulans, tapi karena darah dagingnya sendiri yang terancam nyawanya oleh tindakan keji dan sembrono. Ia kemudian perlahan berjalan mendekati ketiga ormas itu satu persatu. Pandangannya menusuk seperti tombak. Ia berhenti tepat di depan mereka, lalu berkata dengan suara dingin yang memotong udara malam, "Kalian berani menyentuh ayah saya, berarti kalian sudah mainkan nyawa kalian sendiri." Suaranya tak keras, tapi tiap kata seperti palu menghantam batok kepala mereka. Salah satu ormas, yang rahangnya masih terasa retak, mencoba merangkak mendekat, sambil mengangkat tangan lemah. Suaranya parau, bibirnya gemetar, dan darah masih menetes dari hidung. "Kami nggak tahu, Jenderal. Kami nggak tahu itu ayahanda." "Ampun," katanya dengan nada merengek yang menyedihkan. Tapi tak ada iba di mata Letjen Arman. Ia menunduk sedikit, mendekatkan wajahnya agar kalimat berikutnya terdengar jelas. Sejelas pelajaran
yang tak akan pernah terlupa. Justru karena kalian tidak tahu, kalian akan belajar. Dan pelajaran ini akan membekas seumur hidup kalian. Kata-katanya tak terbantahkan. Angin malam terasa lebih dingin saat itu. Ormas-ormas itu kini hanya bisa mengangguk. Tak lagi punya keberanian membalas. Bahkan untuk mengangkat kepala mereka pun rasanya seperti hukuman berat. Di mata mereka, pria berseragam loreng hitam itu bukan sekadar tentara. Ia adalah murka yang datang mewakili seluruh rakyat yang selama ini dia. Tak lama kemudian, suara sirine mulai terdengar dari kejauhan. Bunyi khas patroli polisi yang melaju cepat menuju lokasi. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian dari awal telah menelpon polisi. Sebagian karena khawatir, sebagian lagi karena ingin memberitahu bahwa akhirnya ada seseorang yang berani melawan ormas. Namun, Letjen Arman sudah tahu waktunya selesai. Ia tak butuh panggung, tak ingin menjelaskan, dan tak tertarik menjadi pahlawan dalam narasi publik. Ia kembali berjalan ke arah motornya. Helm tempurnya ia pasang perlahan. Lalu menatap sebentar ke arah warga yang masih menyaksikan dari pinggir gang. Tanpa berkata-kata, ia menyalakan motornya dan melaju pelan, melewati tubuh-tubuh preman yang masih tergeletak. Dalam benaknya, hanya ada satu hal, memastikan ayahnya selamat. Itu saja. Ia tidak bertarung demi nama besar, bukan demi pangkat, melainkan demi darah yang mengalir dalam dirinya. Ia adalah seorang prajurit, dan malam itu, ia hanya menjalankan tugas sebagai anak. Sementara itu, ambulans telah sampai di depan instalasi gawat darurat rumah sakit terbesar di kota. Tim medis langsung menyambut dan mendorong tanduk si kakek ke dalam dengan cepat. Para medis perempuan yang sebelumnya mengirim pesan kepada Letjen Arman ikut berlari di samping, memastikan tidak ada alat yang lepas atau tertinggal. Di dalam IGD, monitor detak jantung langsung diaktifkan. Dokter jaga mulai memberi perintah cepat. Mereka tahu waktu sangat kritis. Kakek Harjo, ayah sang jenderal, kini terbaring di tengah cahaya putih ruang operasi dengan napas yang mulai stabil. Di luar, para medis itu berdiri sambil mengatur napas. Ia menatap ke arah jalan, ke tempat mereka datang, matanya mulai berkaca-kaca. Suaranya hampir tak terdengar saat berbisik pada dirinya sendiri. Ayahmu aman sekarang, Jenderal. Terima kasih. Senyum tipis muncul di bibirnya antara lega dan takjub. Ia tahu ia baru saja melihat sesuatu yang luar biasa. Tentang keberanian, cinta, dan batas antara militer dan kemanusiaan yang terkadang menyatu dalam satu jiwa.